Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, perkenalkan nama saya MT Renaldi, NIM 20140, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Baik, pada video kali ini saya akan membagikan terkait edukasi sosial keagamaan, yang dimana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah sosiologi agama. Jadi dari tema sosial keagamaan ini saya mengacu kepada perilaku kehidupan manusia, yang dimana itu sifat kejujuran. Jadi dari kata kejujuran itu kata dasar yaitu jujur, yang dimana jujur itu adalah suatu perbuatan yang selaras antara perbuatan dan perucapan. Itu bisa dikatakan dengan kejujuran. Itu apa kalau dalam bahasa mudahnya itu ngomong apa adanya. Apa yang dia perbuat maka itulah yang dia omongin. Itulah makna dari jujur. Jadi sifat kejujuran ini itu sangat penting bagi masyarakat, apalagi kita di mahasiswa sendiri, karena kita sebagai mahasiswa itu dituntut oleh etika gitu. Jadi selain dari sikap sosial kejujuran ini, dan termasuk juga etika kita dalam belajar. Jadi saya ingin sedikit menceritakan terkait kejujuran, yang dimana saya melihat sebuah film. Pada suatu ketika ada seorang anak pengemis, yang dimana anak itu berdiri di depan ATM gitu, berdiri di depan ruang ATM, dan di dalam ruang ATM tersebut ada seorang pengusaha gitu. Dan ketika keluar dari ATM tersebut, pengusaha tersebut, maka terjatuhlah di dompetnya. Tetapi pengusaha tersebut tidak mengetahui atau tidak tahu kalau dompetnya terjatuh. Jadi anak tersebut, pengemis tersebut, langsung mengambil dompet tersebut dengan melihat isi dompet tersebut yang sangat lumayan banyak, dan melihat kartu-kartu yang ada di dalam dompet tersebut. Dari hari itu anak itu kembali ke rumah dengan membawa dompet tersebut. Dengan merasa gelisah di rumah si anak tersebut, beliau berpikiran ini mau dikembalikan atau tidak. Sedangkan dia mempunyai keinginan ingin membeli sebuah sepatu. Jadi keesokan harinya dia berdiri di depan sebuah toko sepatu. Melihat sepatu tersebut dengan membawa uang dari isi dompet yang dia dapatkan semalam. Ketika itu beliau terlintas pikiran bahwa mamanya atau ibunya mengingatkan bahwasanya apapun yang terjadi, apapun kendalanya, maka kamu harus jujur. Jadi dengan spontan dia langsung kembali ke rumahnya dan memasukkan uang tadi ke dalam dompet tersebut. Jadi keesokan harinya dia kembali ke ATM tersebut, ke depan ruang ATM tersebut. Ternyata pengusaha tersebut masih ada juga di ATM tersebut, dan keluar dan langsung dipanggil oleh anak itu. Langsung dikembalikan oleh pengusaha tersebut. Jadi si anak ini ingin kembali ke rumah
beliau singgah ke toko yang dia melihat ada sepatu tersebut. Jadi pengusaha ini melihat anak itu meratapi sepatu itu, melihat sepatu itu. Jadi dibelikan sepatu itu oleh pengusaha tersebut. Dan 10 tahun kemudian anak itu menjadi seorang sarjana. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari cerita yang saya paparkan tadi, sungguhnya kalau kita emang berbuat baik, berbuat jujur untuk semua orang, untuk semua kalangan, maka itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Jadi dari pesan yang kita bisa dapatkan dari cerita tadi, bahwasanya kita harus senantiasa berperilaku jujur di semua kalangan, di semua keadaan. Baik itu kita sedang keadaan susah, dengan keadaan senang, kita tetap berperilaku jujur, tetap bersikap jujur dengan siapapun. Online gitu kan. Contohnya saja ketika kita ujian UAS gitu. Jadi ujian UAS kita berperilaku jujur juga gitu kan. Dengan apa adanya yang kita mampu, maka itu jawablah. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan terkait tema sosiologi keagamaan. Mudah-mudahan dari apa yang saya paparkan ini bisa membantu kita dalam berperilaku sosial. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.